Puji nama Tuhan, Shalom. Sekali lagi Shalom. Kita bersuka cita sore hari ini, kita boleh kembali bersekutu untuk memuji memuliakan nama Tuhan di rumah Tuhan sore hari ini. Saya percaya setiap kita bersuka cita, amin. Kita datang dengan penuh kerinduan untuk menyembah, membawa syukur kita kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau satukan hati kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Mari tundukkan kepala kita saudara, kita mau berdoa. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersuka cita sebab Engkau Tuhan baik dalam hidup kami. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah terbatas. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang sampai detik ini boleh kami alami. Kami ada semua karena anugerah Tuhan. Kami bisa berada di rumah-Mu yang kudus Tuhan sore hari ini. Semua karena kebaikan Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan sekali lagi Tuhan beri bagi kami. Kami boleh bersekutu untuk memuji menyembah Tuhan. Membawa syukur kami Tuhan. Kami percaya bukan karena kuat gagah kami Tuhan. Tapi semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Semua karena cinta kasih Tuhan bagi setiap kami. Bapa malam hari ini Tuhan, sore hari ini Tuhan. Ini setiap kami umat-Mu Tuhan, dengan segenap hati kami datang di hadirat-Mu. Kami membawa syukur, kami membawa sembah kami, membawa pujian kami Tuhan. Yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Kami buka hati kami, bebaskan roh kami. Kami mau menyembah Engkau Tuhan dengan segenap hati kami, segenap kekuatan kami, segenap jiwa kami Tuhan. Segala hormat kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Kuasai tempat ini Tuhan dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Penuhi setiap kami Tuhan. Setiap kuasa yang bukan berasal daripada-Mu. Oh Tuhan, kami satukan hati, Kau tolak hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Ini waktu-Mu Tuhan. Kami buka hati kami. Kami bebaskan roh kami. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari setiap umat Tuhan yang siap menyembah Tuhan, siap memuji Tuhan, siap bawa syukur bagi Tuhan, yang terbaik bagi Tuhan bersama saya kita mau katakan, amin, amin. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Sungguh tak terukur kasih-Mu Tuhan. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati, gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Dari awal katakan, tak
sungguh tak terukur kasih-Mu Tuhan. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati bagi setiap kami Tuhan. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Sungguh Engkau layak Tuhan. Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa raga. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Mari Bapak Ibu Saudara, perlahan kita berdiri. Mari buka hatimu di hadapan Tuhan. Sungguh kasih Tuhan tak pernah terbatas dalam hidup saya dan saudara. Sebab itu sore hari ini Tuhan, kami membawa pujian kami yang terbaik bagi-Mu. Sebab sungguh hanya Engkau yang layak kami puji, kami tinggikan Tuhan. Yes, Tuhan. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Engkau Tuhan, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku Tuhan. Segenap hatiku ya Tuhan. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah.
Tuhan, terima kasih. Sungguh kasih setiamu tak dapat kami ukur dalam hidup kami, Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu bagi setiap kami, Tuhan. Terlalu dalam, terlalu tinggi, terlalu lebar, Tuhan. Kami tidak dapat mengukur betapa besar kasih-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Ini syukur kami, Tuhan. Kami bawa kepadamu, Tuhan. Sebagai ungkapan syukur kami kepadamu, Tuhan. Ini sembah kami, Tuhan. Tidak ada yang dapat kami berikan, Tuhan, selain pujian. Sembah kami, pengagungan kami kepadamu, Tuhan. Kami bawa kepadamu, Tuhan, sore hari ini di hadirat-Mu, Tuhan. Ini sembah kami, Tuhan. Ini syukur kami, Tuhan. Sebab Engkau, Tuhan, yang baik. Terlalu banyak hal baik yang Tuhan buat dalam hidup kami. Terlalu besar kasih-Mu, Tuhan. Kami tidak dapat membalasnya, Tuhan. Sebab itu sore hari ini dengan segenap hati kami datang di hadirat-Mu. Kami bawa sembah kami. Kami bawa pujian kami. Sebagai bentuk syukur kami kepadamu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Engkau baik. Engkau baik, Tuhan. Kasih setiamu besar dalam hidup kami. Selalu baru setiap hari. Oh, terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Haleluya. 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 Sembah kami, Tuhan. Ini pujian kami, Tuhan. Oh, kami bawa kepadamu, Tuhan. Mari semua sembah Tuhan. Sembah Tuhan. Sembah Yesus. Sembah. Jangan ada yang berdiam diri. Sembah. Gunakan waktu yang Tuhan anugerahkan.
Haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah, terpujilah nama Tuhan. Haleluya. 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 Kau kudus Tuhan. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Oh haleluya. Haleluya. Terpujilah, terpujilah nama Tuhan. Terpujilah, terpujilah nama Tuhan. Sorak-sorak bagi Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya. Yes, segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Segala pujian, keagungan, kejayaan hanya bagimu selama-lamanya Tuhan. Terima kasih, kami bersuka cita sebab Engkau Tuhan baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mau bersuka cita lebih lagi, mau memuji Tuhan lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap umat Tuhan yang siap memuji Tuhan lebih lagi bersama saya katakan amin. Haleluya, shalom. Sekali lagi shalom. Siap memuji Tuhan lebih lagi, amin. Siap bersuka cita lebih lagi buat Tuhan, amin. Boleh kasih salam samping kanan kirimu, katakan ayo kita puji Tuhan lebih lagi. Haleluya. Tuhan memberikan kita kuasa untuk menjadi pemenang. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita mau katakan. Bukti kuasa dan raja mulia menaklukkan musuh. Bawakan hidupku pakai kuasa
besar Engkau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Kami berdiri dengan iman kami Tuhan. Oh, iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Kau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam
Mari kita akan siapkan persembahan kita akan memberikan persembahan. Mari tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersuka cita sebab Engkau Tuhan baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau baik Tuhan. Saat ini kami akan memberikan persembahan. Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang akan memberikan persembahan. Biarlah persembahan yang diberikan boleh digunakan untuk pekerjaan Tuhan di gereja ini. Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan yang hadir dengan berkat-berkat Tuhan yang melimpah atas hidup pribadi, keluarga, pekerjaan. Semua yang Tuhan percayakan Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Mari sambil memberi persembahan kita mau siapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan sore hari ini. Segenap hatiku menyembah-Mu. Seluruh hidupku memuji-Mu. Jamu ya Allahku, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu. Di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakan jalan-Mu. Ini rindu kami Tuhan. So
Bapak Ibu Saudara berdiri. Sambil kita merenungkan kebaikan Tuhan Saudara. Saya mau kesaksian sedikit Saudara. Saudara, waktu bangun pagi tadi, asam lambung saya kumat. Sakit sekali, saya mau muntah gak bisa, mau BAB gak bisa. Sakit sekali perut saya. Saya tidur, saya makan, saya tidur lagi tetap sakit. Saya bilang, Tuhan saya mau tugas nanti, saya mau WL nanti Tuhan. Tetap sakit, gak sembuh-sembuh Saudara. Sampai mau datang jam 5:30 itu saya masih tidur. Saya bilang, Tuhan masih sakit banget. Saya coba gosok minyak, tetap sakit. Saya tetap berdoa, Tuhan saya sambil tiduran, sambil denger lagu. Tetap sakit Saudara, sakit banget. Saya cuma bilang, Tuhan saya gak mau dipermalukan. Saya harus tetap pelayanan. Bukan karena saya tugas, saya jadwal. Tapi saya tetap mau pelayanan. Kalau enggak, saya kalah dong sama sakit. Saudara, saya mencoba menguatkan, meyakinkan diri saya. Kamu pasti bisa, Tuhan pasti tolong. Dan puji Tuhan Saudara, sampai lagu ini Tuhan mampukan saya. Semua anak Tuhan baik Saudara. Sakit mungkin masih ada, masih sakit, masih perih. Tapi kita gak boleh kalah. Kita tetap harus dengan semangat memuji Tuhan. Kita harus menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Sebab Tuhan sudah lebih dulu menolong saya dan saudara. Saudara, mari dengan segenap hatimu katakan di hadapan Tuhan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu Tuhan. Semuanya bagimu. Yes, terima kasih Tuhan. Setiap waktu nyatakan Tuhan, nyatakan jalan. Lagi sungguh katakan, ku berikan hatiku. Ini hati kami Tuhan, jiwaku, semuanya bagimu Tuhan. Semuanya bagimu di dalam hidupku, yes Tuhan. Setiap waktu nyatakan Tuhan, nyatakan jalanku. Ku berikan hatiku dan jiwaku kepada hamba-Nya di sana. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanku. Berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, Di setiap waktu nyatakan jalanku. nyatakan jalanku, Nyatakan jalanku. nyatakan jalanku, Nyatakan jalanku. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas kehadiran-Mu. Karena firman-Mu mengatakan 2 atau 3 orang berkumpul maka Tuhan hadir. Kami percaya kalau Engkau hadir maka yang sakit dalam nama Tuhan Yesus sudah disembuhkan. Amin. Yang lemah dalam nama Yesus sudah dikuatkan. Amin. Yang terikat dalam nama Tuhan Yesus sudah dilepaskan. Yang tertawan di dalam nama Yesus sudah dibebaskan.
Terima kasih Bapa, kami siap untuk menerima kebenaran-Mu dan hamba-Mu siap menyampaikannya. Pikiran sia-sia, hal-hal yang bukan dari Tuhan asalnya, kami tolak dan hancurkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua siap diberkati Tuhan. Yang siap diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin. Silakan duduk kembali. Ya, salam Bapak Ibu. Terima kasih kepada Bapak Gembala dan pengurus yang ada yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan saat ini saya didampingi oleh istri saya dan anak bungsu saya, puji Tuhan. Terima kasih atas pendampingannya karena rencananya saya kesini sendiri, nyetir sendiri, bolak-balik tapi rupanya istri nggak tega. Jadi dia dampingi, ditambah lagi anak saya Tata pengen ketemu sahabatnya, dia punya sahabat di negara. Nah sahabatnya itu Kak Angga sama Kak Ella, puji Tuhan. Dan saya apresiasi kepada song leader dalam memilih lagu, dan saya tidak pernah menyampaikan temanya, ya kalau mau khotbah. Tetapi puji-pujian yang disampaikan hari ini sesuai dengan tema yang saya akan sampaikan. Karena judul khotbah saya yaitu judulnya adalah hidup yang berkemenangan. Kalau saudara lihat lagu-lagunya tadi sangat mendukung apa yang saya mau sampaikan. Jadi saya semakin diteguhkan, berarti inilah yang Tuhan mau sampaikan pada jemaat di Betani Negara. Tuhan Yesus memberkati, berikan tepuk tangan yang terbaik. Haleluya. Saudara kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat tokoh-tokoh iman atau teman kita mengalami kemenangan itu sebetulnya bisa dicari sebabnya. Kenapa menang, kenapa tidak menang, kenapa lemah, kenapa kuat, kenapa berhasil, kenapa tidak berhasil, itu semua bisa dipelajari. Dan mari kita belajar satu tokoh dalam Alkitab yang memenangkan peperangan, menghadapi situasi yang enggak mungkin, tetapi dia menjadi mungkin. Kenapa hal itu bisa terjadi? Mari kita akan pelajari. Puji Tuhan. Haleluya. Ya. Kita akan lihat sama-sama dalam Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 6. Kita baca sama-sama ya. Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 6. Mari kita baca 3, 2, 1. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu. Demikian. Hambaku Musa telah mati. Ya. Ya. Ya, terus. Seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar, di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Terus, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau, tidak akan meninggalkan engkau. 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Puji Tuhan. Nah, saudaraku yang kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yosua adalah pengganti Musa. Dan Yosua inilah yang dipercayakan oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel menuju tanah perjanjian.
Dan dia boleh dikatakan selalu menang dalam peperangan, puji Tuhan. Apalagi waktu menghadapi Yeriko, adalah suatu negeri yang besar dan pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, tetapi Yosua bisa memenangkan peperangan, puji Tuhan. Nah, saudara yang kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tolong diklik berikutnya. Ya, Alkitab orang percaya atau orang Kristen ada tertulis perjanjian lama dan perjanjian baru. Ayat-ayatnya berisi tentang janji Tuhan bagi orang percaya. Jadi Alkitab kita ini berisi tentang janji Tuhan. Janji Tuhan kepada siapa? Janji Tuhan kepada orang percaya. Dan kita tahu bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Amin Bapak Ibu. Nah, saudaraku yang kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diklik berikutnya. Ya. Bagaimana caranya agar janji Tuhan digenapi dalam hidup kita? Sehingga kita tidak mengalami sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Gimana caranya? Tentu ada caranya. Kenapa Yosua bisa menang? Tentu kita bisa pelajari bersama-sama. Ya, diklik berikutnya. Nah, bagaimana caranya Yosua mengalami kemenangan dalam peperangan? Kunci yang pertama adalah karena Yosua itu percaya kepada janji Tuhan. Berzina itu berdosa, mencuri berdosa, membunuh berdosa. Tapi dosa-dosa itu adalah dosa yang di luar Tuhan, yang di luar dengan harga diri Tuhan, yang di luar dengan pribadi Tuhan. Tetapi ada dosa yang menyangkut tentang harga diri Tuhan. Apa saudara? Yaitu dosa kalau kita enggak percaya. Kalau mereka melakukan dosa yang saya sebutkan tadi, mereka mengaku, mereka minta ampun, dan mereka diampuni dosanya. Tetapi dosa tidak percaya kepada janji Tuhan, itu akibatnya bisa fatal. Bahkan dalam zaman perjalanan bangsa Israel ke tanah perjanjian, ada ribuan orang yang dibunuh oleh Tuhan. Kenapa saudara? Karena tidak percaya. Karena dia bersungut-sungut. Bahkan mereka pengen kembali ke Mesir. Mereka memberontak kepada Musa. Akhirnya Tuhan membunuh mereka ribuan orang. Kenapa? Karena mereka tidak percaya kepada janji Tuhan. Kalau kita nggak percaya janji Tuhan itu artinya sama dengan kita menganggap seolah-olah Tuhan nggak becus memberkati kita. Seolah-olah Tuhan nggak becus untuk menolong kita. Itu yang dilakukan oleh bangsa Israel. Maka untuk itu saudaraku yang kasih, mengapa Yosua bisa menang dalam peperangan? Kunci salah satunya karena dia percaya kepada janji Tuhan. Jadi keluarga besar Betani Negara, jangan sampai enggak percaya kepada janji Tuhan. Amin. Katakan pada kanan kirinya, ingat jangan sampai tidak percaya kepada janji Tuhan. Kalau saudara bisa sekolah, bisa kuliah itu bagus. Tetapi bukan berarti kalau kita enggak kuliah, kita enggak bisa berhasil. Kalau saudara punya modal bisa bisnis itu bagus. Tapi bukan berarti kalau enggak punya modal enggak bisa berhasil. Saya punya teman saudaraku pendeta yang ada di Tangerang. Yang pendeta itu istrinya. Suaminya buta huruf. Mereka saudaraku buka usaha yaitu menjadi tukang tambal ban sepeda. Lama-lama jadi tukang tambal ban sepeda motor. Lama-lama jadi tukang tambal ban mobil. Jadi ada progres. Lama-lama menjadi tukang tambal ban truk. Dan akhirnya istrinya suruh sekolah Alkitab. Dia tidak sekolah Alkitab karena memang dia buta huruf dan tidak bisa baca. Lama-lama saudaraku yang kasih, dia suplai barang
bahan-bahan bangunan untuk proyek. Dia sewa truk dan dia saudara kasih sebagai pensuplai, yaitu bangunan-bangunan atau bahan-bahan bangunan yang diperlukan untuk proyek. Lama-lama dia menjadi kontraktor, saudara. Di gerejanya ada pendoa-pendoa. Dan orang kalau nggak terlalu pinter itu mengandalkan Tuhannya lebih baik. Pernah suatu saat ada proyek membangun jembatan. Diajak pendoanya, karena apa? Karena musim hujan. Diajak pendoanya datang ke tepi sungai untuk berdoa. Dan selama proyek itu dikerjakan, selama itu juga tidak pernah turun hujan. Dan saudaraku, walaupun dia buta huruf dan tidak bisa baca, bacanya hanya bisanya cuma tanda tangan, itu nggak tahu latihannya berapa bulan. Dan saudaraku, dia punya rumah besar, rumahnya lebih dari 12 arah. Dia naik mobil Mercy dan anak-anaknya semua sarjana. Bersama Tuhan kita melakukan perkara yang besar. Kalau di sini ada anak-anak panti asuhan, bersama dengan Tuhan engkau bisa jadi apa saja. Saya pendeta gajinya kecil, tetapi anak-anak bisa kuliah sampai S2 di luar negeri. Bersama Tuhan kita bisa melakukan perkara yang besar. Kuncinya apa? Percaya. Jangan sampai enggak percaya kepada janji Tuhan. Yosua pasal 23 ayat 14, kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Sebab itu insaflah dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu. Tidak ada satu pun yang tidak dipenuhi. Amin. Yosua bersaksi kepada bangsa Israel. Dan sekarang Yosua malam ini bersaksi kepada saudara. Tidak ada janji Tuhan yang tidak digenapi dalam hidup saudara dan saya. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, saudara yang kasih, di dalam nama Tuhan Yesus itu pertama, bagaimana Yosua bisa memenangkan peperangan? Karena dia percaya kepada janji Tuhan. Apa orang Kristen ada yang tidak percaya pada janji Tuhan? Banyak. Kalau saudara ngalami masalah lalu nggak bisa tidur, itu bukti saudara nggak percaya pada janji Tuhan. Kalau saudara bisnis tapi saudara khawatir, takut bangkrut, itu buktinya saudara nggak percaya kepada janji Tuhan. Kalau saudara percaya janji Tuhan, itu bisa kelihatan dari wajahnya dan kelihatan dari semangatnya. Coba lihat kanan kirinya, dia percaya enggak gitu? Lihat wajahnya. Kalau wajahnya enggak jelas, itu berarti enggak percaya pada janji Tuhan. Tapi kalau wajahnya menyala-nyala, itulah orang yang percaya kepada janji Tuhan. Amin, amin. Itu yang pertama. Yang kedua, ya klik berikutnya. Mengapa Yosua bisa menang dalam peperangan yang enggak mungkin menjadi mungkin? Yang kedua, karena hidup dalam perkenanan. Tentara yang baik itu bagus. Latihan yang baik itu bagus. Tetapi hidup dalam perkenanan itu akan menentukan, bahkan itu lebih menentukan daripada latihan yang bagus. Haleluya. Saudara masih ingat tentang kota Ai? Dan mereka, saudaraku, waktu mau menyerang kota Ai, rakyatnya, panglimanya, tentaranya ngomong sama Yosua, jangan susahkan orang Israel. Biarlah kota Ai itu kecil. Udah kirim aja 3.000 orang. Ya, mulai sombong saudara ya. Dan apa yang terjadi tatkala mereka menyerang kota Ai, mereka dikalahkan sama tentara Ai dan mereka meninggalkan kota Ai. Banyak orang yang meninggal.
Lalu apa yang terjadi saudaraku? Yosua mengoyakkan pakaiannya tanda berduka. Dan dia berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawab, kenapa mereka kalah? Karena mereka ada yang berbuat dosa. Lalu siapa yang berbuat dosa? Akhirnya dibuang undi. Karena Tuhan katakan dibasmi semua. Barang-barangnya dibakar semua karena mereka telah menghalangi perjalanan umat Tuhan. Jadi tatkala orang membenci saudara dan saya, saudara masih ingat Tuhan waktu Paulus menganiaya orang percaya? Tuhan katakan apa? Hei Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dia tidak mengatakan mengapa engkau menganiaya jemaatku? Karena jemaat Tuhan dan Tuhan adalah satu. Dan apa yang terjadi didapati, yaitu Korah, Datan, dan Abiram melakukan pelanggaran. Mereka mengambil barang-barang yang dianggap bagus, lalu dikubur di tanah, di rumahnya, di kemahnya. Padahal itu enggak boleh sama Tuhan. Itu melanggar. Lalu apa yang terjadi tatkala mereka perang? Kalah. Dalam bisnis, dalam apapun, enggak usah membantu Tuhan. Yang Tuhan mau adalah hidup dalam ketaatan. Kalau kita jualan saudaraku, yang ori katakanlah ori. Yang KW saudara katakan KW. Kalau itu KW 1 katakan KW 1. Kalau itu KW 2 katakan KW 2. Tidak usah membantu Tuhan dengan cara menipu. Tuhan sanggup memberkati kita karena Tuhan konsekuen dengan janjinya. Mereka kalah saudara. Karena mereka berbuat dosa. Makanya kunci yang kedua hidup dalam perkenanan. Tatkala mereka minta ampun. Dan Korah, Datan, dan Abiram saudaraku dihukum. Lalu mereka menyerang kota Ai lagi. Dan mereka menang. Kenapa menang? Karena mereka hidup dalam perkenanan. Pelayanan itu bagus. Tapi hidup perkenanan itu jauh lebih bagus. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Mari kita lihat dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 7 sampai 8. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, artinya kalau saya terjemahkan, kalau kita hidup dalam ketaatan, dan kita percaya kepada janji Tuhan, jadi enggak boleh taat tok tapi enggak percaya pada janji Tuhan, atau kita percaya pada janji Tuhan tapi hidupnya enggak taat, enggak bisa. Itu satu paket. Yang pertama hidup taat, yang kedua percaya pada janji Tuhan. Makanya jangan heran ada orang yang baik banget tapi hidupnya enggak pernah berhasil. Kenapa? Karena dia baik tok, tapi dia nggak percaya kepada janji Tuhan. Itu nggak bisa saudara. Kita hidup berkenan, oke, tapi juga kita harus percaya kepada janji Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja. Amin saudara. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kuncinya dua tadi. Yang pertama hidup dalam perkenanan, yang kedua percaya kepada janji Tuhan. Enggak bisa percaya tok tapi tanpa hidup perkenanan. Enggak bisa hidup perkenanan saudaraku tok tetapi enggak percaya kepada janji Tuhan. Yosua dia hidup dalam perkenanan Tuhan dan dia percaya kepada janji Tuhan. Itulah yang menyebabkan Yosua dan tentaranya mengalami kemenangan walaupun itu sangat tidak mungkin. Haleluya. Biasakanlah kita percaya kepada hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin ketika bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Itu yang kedua. Hidup dalam perkenanan. Yang ketiga sekarang. Yang ketiga saudaraku yang kasih, hidup di dalam ketaatan.
Karena janji Tuhan, kalau Tuhan berjanji, ingat saudara, waktunya adalah waktu Tuhan. Kepastian milik kita, tapi waktunya adalah waktu Tuhan. Nah kita di sini kita harus sabar dan taat saudara. Sama waktu Tuhan katakan kepada bangsa Israel, kepada Yosua. Waktu menyerang Yeriko, Tuhan katakan pada Yosua, kitarilah kota itu, kelilingi kota itu. Satu hari berapa kali saudara? 1 kali. Hari yang ke-7 berapa kali? 7 kali. Berarti semua berapa kali? 13 kali. Orang dunia angka 13 angka sial. Tapi menurut Alkitab, angka 13 angka kemenangan. Karena bangsa Israel mengalahkan tembok Yeriko setelah dikelilingi 13 kali. Dan harus taat. Dan harus setia. Kenapa sih kok harus dikelilingi? Ya memang Tuhan suruh demikian. Kenapa harus nunggu? Ya memang harus ditunggu. Karena kepastian memang milik kita. Tetapi saudaraku yang ngasih ketaatan. Haleluya. Makanya ada satu lagu. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Gimana Kak Ella, sudah sembuh? Sudah sembuh? Sudah sembuh. Bukan hanya sembuh, tapi mulai malam ini kau mengalami kemuliaan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan. Haleluya. Hidup dalam ketaatan. Yosua pasal 6 ayat 3 sampai 4. Kita baca. Tadi saya sudah singgung, ayo kita baca. 3, 2, 1. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Terus, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut, tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Terus, jadi saudaraku yang kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di sini kenapa harus 1 hari sekali? Kenapa harus hari yang ke-7, 7 kali? Itu berbicara tentang ketaatan. Jadi untuk taat gak usah banyak tanya saudara. Itu haknya Tuhan. Yang Tuhan mau kita taat saja. Haleluya. Karena tatkala kita berdoa, kita doa hari ini, bisa saja minggu depan baru menjadi kenyataan. Bisa saja 2 minggu lagi baru menjadi kenyataan. Karena Tuhan tahu yang terbaik. Amin saudara. Suatu saat saudaraku saya ketemu dengan seorang ibu janda. Yang ngomong sama saya, kebetulan saya main ke rumahnya. Pak Gideon tolong doakan rumah saya mau saya jual. Karena rumah ini udah waktunya direnovasi, sedangkan saya nggak punya uang untuk renovasi. Lalu apa yang terjadi tatkala dijual sekian ratus juta? Nggak ada yang beli saudara. Lalu diturunin lagi. Nggak ada yang beli saudara. Diturunin lagi, nggak ada yang beli. Karena sudah diturunin beberapa kali nggak ada yang beli. Makanya dia ngambil keputusan, jangan-jangan Tuhan nggak berkenan untuk dijual. Akhirnya dia pikir ya sudah, tidak diturunin lagi. Lalu apa yang terjadi saudara tatkala beberapa bulan kemudian? Tatkala dia berpikir Tuhan nggak berkenan untuk dijual. Tiba-tiba ada orang yang telepon dia karena memang waktu itu pernah dimasukkan di koran waktu itu.
Ya katakan, Bu, rumahnya jadi dijual. Dia antara ya dan tidak, jangan-jangan Tuhan gak berkenan untuk dijual. Akhirnya saudaraku dia ngomong, kalau memang ini Tuhan berkenan dijual, dia akan tawarkan lebih dari yang pertama. Misalkan yang pertama dijual 700 juta, dia tawarkan 800 juta. Sedangkan kemarin itu 700 juta saja gak laku. Lalu apa yang terjadi saudaraku yang kasih? Ditelepon dikatakan, oke Bu, jadi saya beli rumahnya Ibu. Haleluya, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Satu, berarti belum ketemu orang yang tepat, itu yang pertama. Terus yang kedua dia ngomong gini, Pak, kalau rumah saya laku dan Bapak sudah beli, tolong Bapak bayar dulu minimal separuh. Tapi rumah ini Bapak belum bisa tempati dulu. Loh kenapa Bu? Karena saya belum punya rumah. Jadi saya mau cari rumah dulu. Lalu Bapak itu menjawab, gak apa-apa Bu, saya belum pakai juga. Mungkin tahun depan 1 tahun lagi baru saya pakai. Saya akan renovasi rumah Ibu dulu. Dan dengan uang tanda jadi tadi dia cari rumah. Dapatlah rumah di Jalan Kebo Iwe di Denpasar. Rumah itu baru ada rumah contoh. Kenapa kok enggak laku dulu-dulu? Yang pertama karena orang yang dikehendaki Tuhan belum datang. Yang kedua rumah contohnya belum ada saudara. Dan apa yang terjadi saudara yang ngasih? Dia dapat rumah saudara yang ngasih yang di pojokan. Lalu di situ ada tanah kosong dan itu enggak boleh dibangun. Karena itu dianggap sebagai paru-paru kota. Jadi ibu ini bisa buat taman boleh, tapi gak boleh dikasih bangunan. Coba itu Tuhan luar biasa. Dan akhirnya dia bisa beli rumah itu saudaraku tanpa renovasi. Dan sisa uangnya masih kurang lebih 250 juta lagi. Sudah dapat rumah baru, tidak harus renovasi dan masih sisa lagi. Makanya belajarlah, kita memang harus pakai logika, tapi enggak boleh mengandalkan logika. Ada bagian-bagian tertentu kita harus pakai logika, ada bagian-bagian tertentu Tuhan mau kita pakai iman kita, mempercayai hal-hal yang enggak masuk akal. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan, haleluya. Yang terakhir, yang pertama tadi percaya pada janji Tuhan, yang kedua hidup dalam perkenanan, yang ketiga hidup dalam ketaatan, haleluya. Yang keempat adalah hidup tunduk pada otoritas. Yosua yang memimpin, di gereja hamba Tuhan yang memimpin. Dan saudara dan saya harus belajar untuk tunduk. Tunduk selama dia menjadi pemimpin kita. Taat selama itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Kita harus tunduk dan taat. Jangan saudara pikir, ya gembala saya kan manusia. Ya memangnya saudara bukan manusia. Ya, untuk taat sama Tuhan itu dimulai dulu taat sama manusia, sama pemimpin dulu. Kalau dengan pemimpin kita nggak bisa taat, dengan Tuhan pun kita nggak bisa taat saudara. Dengan yang nggak kelihatan kita nggak bisa taat, dengan yang nggak kelihatan lebih lagi kita tidak akan taat. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita lihat ayat yang berikutnya, Yosua, ini bagian terakhir ya. Pasal 6 ayat 6, mari kita baca sama-sama. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, angkatlah tabut perjanjian itu dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan. Terus, dan kepada bangsa itu dikatakannya, majulah, kelilingilah kota itu dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan. Dan mereka harus nurut. Nanti saudara baca sendiri di rumah. Dan tidak boleh ngomong, tidak boleh bisik-bisik, diem saja, ngoyong dulu. Nanti pada hari yang ke-7 dan keliling yang ke-7 baru mereka boleh bersorak. Kenapa begitu? Ya memang begitu disuruh Tuhan.
Makanya jemaat harus doakan. Mendoakan para pemimpin supaya ada hikmat Tuhan. Sehingga apa yang diambil keputusannya adalah diambil dari keputusan Tuhan. Haleluya. Ya, berikutnya lagi. Terus klik berikutnya. Ya, berikutnya intinya di situ. Terus ya, kita baca sama-sama Yakobus pasal 4 ayat 7. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Iblis itu akan lari kalau kita tunduk pada Allah. Tunduk kepada Allah itu prakteknya gimana? Sulit. Tunduk kepada Allah itu kalau diterjemahkan tunduk pada otoritas. Kalau seorang anak dia tunduk pada orang tuanya, maka iblis itu akan lari. Kalau kita tunduk pada pemimpin kita, iblis itu akan lari. Tapi tatkala kita enggak tunduk pada pemimpin kita, iblis bukan hanya tidak lari, bahkan dia bisa menyerang kita. Maka di sini dikatakan tunduk kepada Allah. Saya senang sekali saya diberkati dengan kehadiran yaitu Bapak Bambang Nursena. Jadi ahli sejarah, ahli bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahkan bahasa Arab. Waktu itu gereja sempat dipecah belah. Karena kita menyebut Tuhan itu Allah. Mereka bilang bahwa orang Kristen itu ikut-ikutan sama yang lain memanggilnya Allah. Sehingga pada waktu itu suruh memanggil sebetulnya YHWH, karena YHWH itu sulit diucapkan, suruh panggil Yahweh supaya lebih gampang. Dalam hati saya kok lebih gampang, kira-kira yang punya nama setuju enggak namanya diganti untuk menjadi gampang. Kalau nama saya Gideon Soekardi, supaya gampang dipanggil Diono. Karena waktu saya di Gubuk di kampungnya Mas Mugi, saya khotbah di sana, pelayanan di sana. Habis khotbah saya ditanya, namanya siapa Pak? Gideon Bu, mungkin dia orang Kristen baru. Siapa namanya? Gideon. Sekali lagi Pak. Gideon Bu. Dia susah banget ngomong Gideon. Ibu nirukan saya ya. Gi, D, on, Gideon. Dia jawab apa saudara? Diono. Jadi saya ngomong Diono itu bukan ngarang, itu memang terjadi saudara. Ya wes terserah. Akhirnya ahli sejarah yang namanya Bambang Nursena. Itu kurang lebih tahun 300 sebelum Masehi, sesudah Masehi. 300 ya, tahun 300 sesudah Masehi. Orang Kristen yang ada di Timur Tengah memanggil Tuhan itu dengan kata Allah. Jadi kata Allah itu orang Kristen sudah duluan pakai sebelum orang lain atau agama lain pakai. Dengan pernyataan itu saudaraku saya bersyukur enggak ada yang bisa membantah lagi. Kalau saudara memanggil Tuhan Allah itu tidak salah. Kalau saudara mau panggil Tuhan Tuhan itu Tuhan juga enggak salah. Kalau saudara mau panggil Adonai juga tidak salah. Kalau saudara mau panggil El Shaddai enggak salah juga. Tapi ingat itu bukan nama pribadi Tuhan. Itu nama gantinya Tuhan. Bahkan orang Ambon tidak pakai Adonai, tidak pakai El Shaddai. Tetapi orang Ambon memanggil Tuhan adalah Tete Manis. Saudara tahu Tete Manis?
Tete itu kakek, manis itu baik. Jadi orang Ambon memanggil Tuhan itu kakek yang baik. Karena orang Ambon itu biasanya kalau dengan anak itu bengkerengan, saudara. Or bapak dengan anak orang Ambon itu kebanyakan, enggak semua. Mereka seringkali enggak connect. Tapi kalau dengan neneknya, kalau dengan kakeknya, orang Ambon itu sangat-sangat memanjakan cucunya. Di Denpasar saya punya kenalan saudaraku tentara. Waktu keramiknya pecah, anaknya digampar saudara, dipukul sama bapaknya. Tapi waktu cucunya lahir, yang pecah sudah 3. Saya tanya, gimana Pak? Cucunya digampar juga? Enggak Pak, siapa yang berani lawan cucu? Itulah sebabnya kenapa orang Ambon memanggil Tuhan itu tete manis. Kalau orang Batak memanggil Tuhan itu debata. Itu semua bukan nama Tuhan. Bahkan saya guyon dengan teman-teman kemarin kan pada seminar. Saya bilang gini, Pak Bambang, kalau Tuhan punya nama, nah terus sing ngekei jenengi sapa? Kalau Tuhan punya nama, terus yang ngasih nama itu siapa? Saya ini namanya Gideon karena yang ngasih pendeta saya. Nama saya Soekardi karena yang kasih nama bapak saya. Lalu Tuhan itu punya nama, terus yang ngasih nama siapa? Mereka jawab, waduh kalau diskusi ada Pak Gideon tambah runyam. Tapi itu masuk akal saudara. Karena dalam Alkitab di sana dikatakan aku adalah aku. Tatkala Musa tanya siapa engkau Tuhan? Tuhan gak jawab namanya. Tuhan hanya katakan YHWH kalau ditulis. Tetapi Tuhan dalam tulisan itu dikatakan aku adalah aku kalau diterjemahkan. Nah, aku adalah aku ini saudara yang ngasih adalah yang bisa disebut. Makanya dalam zaman anugerah yang boleh disebut Allah Bapa atau Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu yang seharusnya kita sebut. Amin Bapak Ibu. Jadi Tuhan Yesus Kristus itu sudah mewakili Tritunggal. Tuhan adalah Bapa, Yesus adalah Anak, Kristus adalah Roh Kudus yang diurapi. Ya, tatkala saudara memanggil Tuhan ya situ sama. Saudara memanggil Yesus ya sama. Kalau saudara memanggil Roh Kudus ya sama. Tapi dan situ adalah menggambarkan 3 pribadi tapi satu hakikat yaitu tentang Allah yang satu itu. Amin Bapak Ibu. Tetangga kita enggak nyampe saudara. Kalau kita ngomong Trinitas itu bukan berapa Tuhan. Kalau berapa Tuhan, Tuhan itu satu. Wong pekok saja kalau ditanya berapa Tuhan itu, jawabnya satu. Apalagi kita enggak pekok. Saudara kan enggak tahu pekok. Kalau saudara enggak tahu tanya yang Jawa. Orang gini itu ditanya Tuhan berapa, jawabnya satu. Nah kita pendeta-pendeta itu bukan pekok. Kita tuh menjawab satu itu bukan berapa Tuhan itu. Tapi bagaimana Tuhan itu. Amin Bapak Ibu. Oh enggak ada amin. Amin Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu melihat saya kelihatannya satu. Tapi itu sebenarnya ada 3 pribadi di sana. Ada roh saya, ada jiwa saya, ada tubuh saya. Bukan berarti saya 3. Tapi adalah kesatuan di dalam pribadi saya. Haleluya. Mari kita baca saudaraku yang ngasih ayat terakhir Ibrani pasal 13 ayat 17. Ya. 3, 2, 1. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira. Bukan dengan keluh kesah. Sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu.
Sebagai domba-dombanya Tuhan, kita harus tunduk pada pemimpin kita. Haleluya, karena merekalah yang diangkat oleh Tuhan, yang bertanggung jawab, yang berjaga-jaga untuk hidup saudara. Hamba-hamba Tuhan itu yang dipikirkan adalah jemaat-jemaat, karena itu mahkota saudara. Yang harus didoakan pagi-pagi, Pak Gembala, Bu Gembala, pengurus gereja pasti mendoakan jemaatnya. Nah kalau malam mendoakan jemaat, haleluya. Tengah malam pun tidur, antara tidur dan tidak tidur kadang. Apalagi kalau ada jemaat yang sedang sakit parah, makanya kita akan melakukan dengan sukacita tatkala jemaat-jemaat Tuhan menjadi jemaat-jemaat yang taat pada pemimpinnya. Haleluya, amin. Jadi kenapa Yosua bisa menang? Bisa dipelajari. Apa tadi? Yang pertama Yosua percaya kepada janji Tuhan. Yang kedua apa? Hidup dalam perkenanan. Yang ketiga apa? Hidup dalam ketaatan. Yang keempat, hidup dan tunduk pada otoritas. Yakin dan percaya. Kalau keluarga Betani Negara lakukan ini, kita akan mengalami sesuatu yang gak mungkin menjadi mungkin. Haleluya. Bagaimanapun keadaanmu, tidak ada alasan bagi Tuhan untuk tidak bisa memberkati kita. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas firman-Mu malam ini. Mujizat-Mu terjadi atas umat-Mu di tempat ini. Mujizat-Mu sudah terjadi kepada Mbak Ella. Tuhan, mujizat-Mu terjadi atas kami semua. Karena kami percaya janji-Mu ya dan amin. Terima mujizat Tuhan malam ini. Terima keajaiban Tuhan malam ini. Terima kesembuhan dari Tuhan malam ini. Terima janji Tuhan malam ini. Dengan yakin. Haleluya, 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 haleluya. Setiap janji-Mu Tuhan, Ku simpan dalam lubuk hatiku. Mari kita bangkit berdiri. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu mengawal langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Nyanyikan dari awal dengan iman. Haleluya. Setiap janji-Mu Tuhan, Ku simpan dalam lubuk hatiku. Haleluya. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu mengawal langkahku dalam setiap waktu. Amin.
bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna. Penyertaan-Mu sempurna. Janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalamku. Saudara, tirukan saya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, malam ini malam ini terima kasih terima kasih atas kesembuhan, atas kesembuhan, atas mujizat atas mujizat yang Tuhan berikan pada saya. yang Tuhan berikan kepada saya. Terima kasih Tuhan, Terima kasih Tuhan, berkat yang Tuhan sediakan berkat yang Tuhan untuk sediakan pekerjaan saya, untuk pekerjaan untuk saya, ekonomi saya, untuk ekonomi saya, untuk rumah tangga saya. rumah tangga saya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tidak akan turun, Kami tidak akan turun, tapi kami naik. tapi kami naik, Kami tidak kekurangan, kami tidak kekurangan, tapi diberkati, tapi diberkati, bahkan menjadi berkat. bahkan menjadi Bersama berkat. Tuhan, Bersama kami Tuhan, melakukan perkara yang besar. melakukan perkara yang besar. Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan atas kemuliaan-Mu malam ini. Ajari setiap kami Jari setiap kami untuk melakukan kebenaran-Mu, untuk melakukan untuk kebenaran, percaya pada janji-Mu. percaya pada janji-Mu. Terima kasih buat kasih Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan buat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah Tuhan sampaikan melalui hamba-Mu Bapak Gideon. Tuhan memberkati hamba-Mu pakai lebih-lebih lagi Tuhan. Memberkati setiap apapun yang Tuhan percayakan kepada hamba-Mu. Tuhan terus tambah-tambahkan, Tuhan terus buat naik semakin hari semakin tinggi dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur sekali lagi, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk mujizat-Mu, terima kasih untuk kehadiran-Mu malam hari ini Tuhan. Segala pujian, hormat serta kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap umat Tuhan yang sudah diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, kita akan mendengarkan pengumuman dan memberikan persembahan kepada yang bertugas, dipersilahkan. Mari sekali lagi kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan
Kami mengucap syukur sebab kami malam hari ini boleh datang memuji-Mu, menyembah-Mu, berbakti kepadamu, dan teristimewa mendengar kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan buat hidangan firman Tuhan malam hari ini menjadi nutrisi untuk kami bertumbuh, berbuah bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Meteraikan setiap firman Tuhan yang mengajarkan kepada kami, untuk kami senantiasa mempercayai, mengimani bahwa setiap janji Tuhan iya dan amin atas hidup kami. Untuk kami hidup dalam kekudusan dan perkenanan Tuhan. Untuk kami senantiasa hidup di dalam ketaatan akan firman Tuhan, akan kehendak Tuhan atas kami. Dan untuk kami hidup senantiasa di dalam penundukan atas setiap otoritas yang Tuhan izinkan ada di atas kami. Meteraikan firman Tuhan, jadikan kami Tuhan orang-orang yang berbahagia, yang senantiasa merenungkan firman-Mu, memelihara dan mentaatinya, melakukannya setiap waktu dalam kehidupan kami. Dan kami percaya, segala yang mustahil, segala yang tidak mungkin, Tuhan jadikan mungkin atas setiap kami umat-Mu di tempat ini dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Demikian kami mengucap syukur buat hamba-Mu Bapak Pendeta Gideon yang sudah Engkau pakai untuk memberkati firman Tuhan bagi kami tempat ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus, berkati beliau lebih lagi. Pakai beliau lebih lagi di dalam setiap pelayanannya dimanapun berada. Biarlah tanda-tanda penyertaan Tuhan yang heran dan ajaib menyertai setiap pelayanan beliau. Tuhan berkati penggembalaannya, Tuhan berkati keluarganya. Dan demikian juga berkati kesehatannya. Dan sebentar kembali ke Denpasar, perjalanannya tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Tibakan dengan selamat, tidak kurang satu apa-apa di rumah, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih ya Bapak. Sebentar kami umat-Mu akan menabur di ladang pekerjaan Tuhan. Urapi setiap tangan-tangan yang menabur. Urapi setiap taburan kami, sucikan, kuduskan. Dijadikan benih yang bertumbuh, berbuah bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan kami percaya setiap tangan-tangan yang menabur diberkati Tuhan berlimpah dalam nama Yesus. Terima kasih ya Bapak. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Sambil persembahan dijalankan, saya sampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih buat pelayanan Bapak Pendeta Gideon dan juga keluarga, Tuhan berkati. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru pertama kali bersama-sama beribadah dengan kami di tempat ini. Kami mengucapkan selamat datang. Dan kami dengan penuh sukacita mengundang Bapak Ibu Saudara untuk kembali bersama-sama kami beribadah pada ibadah-ibadah hari Minggu berikutnya. Tuhan berkati. Saya bacakan kegiatan gereja sepekan. Hari Rabu jam 7:30 ibadah family altar di tempat ini. Kemudian hari Jumat jam 7:30 ibadah doa malam. Hari Sabtu jam 7 malam latihan musik. Kemudian hari Minggu jam 6 sore. Ibadah raya di tempat ini, minggu pertama ada perjamuan kudus. Kemudian jam 6:30 ibadah sekolah minggu. Demikian pengumuman, dan Yesus memberkati. Ya mari Bapak Ibu Saudara, saya undang kita berdiri. Kita akan menutup ibadah kita pada malam hari ini. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang
dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, sesembahan pujian pada saat malam hari ini. Dan istimewa Tuhan, kami dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan yang sudah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Gideon. Sekali lagi Tuhan berdoa buat beliau, pakai Tuhan beliau lebih-lebih lagi. Dan sebentar kembali ke Denpasar, sepanjang perjalanan penyertaan Tuhan ada hingga sampai di tujuan dengan suasana yang menyenangkan. Amin. Terima kasih Bapak, berdoa buat bangsa dan negara. Kami masih tetap menyerahkan bangsa kami Tuhan. Berkati Bapak Presiden kami, Wakil Presiden kami, para Menteri, Bapak Kapolri dan Panglima TNI kami. Kami serahkan semua di tangan Tuhan. Kami percaya Engkau membuat kami, bangsa kami yang terbaik melalui kepimpinan beliau-beliau. Dan kami juga berdoa buat Bapak Presiden terpilih dan Wakil Presiden terpilih. Kedepannya kami serahkan di tangan Tuhan dan kami percaya bahwa beliau mempunyai satu rencana yang terbaik buat bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapak. Berdoa juga buat kota di mana kami berada. Berkati Bapak Bupati kami, Wakil Bupati kami. Dan segala program-program pemerintah kota Kabupaten Jembrana kami serahkan di tangan Tuhan. Dan sebentar kami juga akan mengadakan pesta demokrasi pilkada. Tuhan Yesus, Engkau berkarya atas penyelenggaraan pilkada kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau memilih orang-orang yang terbaik buat kota di mana kami berada. Itulah sebabnya Tuhan, kami berserah di tangan Tuhan. Kami percaya Engkau akan memilih pemimpin kami yang terbaik buat kami. Berkati perekonomian di kota kami Bapak. Berkati keamanan di kota kami. Karena kami yakin dan percaya bahwa kesejahteraan kota kami adalah kesejahteraan kami pula. Terima kasih Bapak. Saudara, mari kita angkat tangan siap terima berkat dari Tuhan. Diberkati pada saat datang. Diberkati pula pada saat Engkau pulang. Diberkati sawah dan ladangmu, usaha dan pekerjaan. Diberkati buah kandunganmu, diberkati bakulmu dan tempat adonanmu, diberkati usaha tokomu, usaha bengkelmu, usaha rumah makanmu, usaha budidaya tambakmu, usaha rumah kos-kosan, pendidikanmu dan kesehatanmu. Saudaraku, engkau tetap naik, tidak akan pernah turun dalam nama Yesus. Engkau pun tetap menjadi kepala, bukan ekor. Saudara, kemarin kita pulang membawa segala kemenangan, damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Dari mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya. Yang sudah diberkati katakan bersama-sama. Amin, amin. Selamat malam, sampai ketemu minggu depan.